tak lihat-lihat kok masuk. Maksudnya itu sama cantik aku cinta kamu, tapi karena aku cinta kamu, kamu cantik. Icang itu datang ke nikahan mantannya jauh-jauh keluar kota, nyamperin ke nikahannya, naik mobil sendiri. Halo semua, kali ini kita bakal obrolan pria lagi. Kemarin kita udah ngobrol dengan Atot, temanku juga. Kali ini juga kita bakal ngobrolin tentang seorang pria, temanku juga, yang dimana dia bisa dibilang nggak terlalu hoki dalam percintaannya. Dia mengalami keluh kesah, jatuh bangun dalam percintaan. Kalau Reflin kan atau Atot bisa dibilang percintaannya tuh benar-benar liar banget kan, tentang cowok dan tentang cewek dan segala macamnya. Jadi kali ini kita bakal ngobrol dengan pria yang sangat-sangat juang banget, dan bucinnya luar biasa tentang wanita. Dia temanku juga, satu tongkrongan juga dengan Reflin dan Atot, jadi saling kenal juga. Tapi masalah percintaan dia bisa dibilang kurang beruntung. Kita kenalin Rizal Bagus atau bisa disebut dengan Icang. Kita sambut yang So tampan anjir. Emang tampan. Jadi ini temanku Rizal atau bisa dipanggil dengan Icang. Kita bakal ngobrolan pria yang hampir sama seperti Atot kemarin, tapi sedikit berbeda kisah. Jadi bertolak belakang dengan Atot. Bisa dikenalkan terlebih dahulu namanya, biar penonton juga tahu namanya. Ya, nama saya Rizal Bagus, panggilannya Rizal. Kalau teman nongkrong sih biasanya manggil saya Icang. Kenapa bisa dipanggil Icang? Nah, ini juga menarik. Atot kita juga tanyain kenapa dia dipanggil Atot, dan kita masih belum tahu kenapa dia dipanggil Atot. Sekarang kita tanya kenapa dipanggil Icang. Oke, saya jawab. Dulu saya punya kakak, tapi itu umurnya di bawah saya. Jadi anak dari Pak D saya. Siap. Itu dulu kecil kalau bicara kan nama saya Rizal. Ya. Dia nggak bisa bilang Rizal, tapi Icang gitu. Sampai keluargaku semua panggil aku Icang. Sampai sekarang anaknya udah dewasa. Dan semua tongkrongan anak-anak di kampung juga panggil saya Icang gitu jadi. Oh, tak kirain dari merek mobil Toyota Icang. Jadi Ya. kita nggak bakal membahas tentang seluk-beluk atau hidupnya Icang, tapi kita akan bahas soal percintaannya. Obrolan pria itu harus tentang percintaan dan wanita. Jadi kita bakal bahas. Soalnya Icang ini bisa dibilang pejuang cinta. Jual di cinta. tongkrongan. Siap. Jadi kita akan tanya-tanya soal percintaannya Icang, bagaimana dia menggait wanita sampai sekarang, sampai dewasa. Jadi kita mau tanya, cinta pertama. Cinta pertama ya SD sih. SD. Tapi kalau SD, pemikiran orang sekarang mungkin itu cinta monyet. Oh siap, cinta monyet juga. Jadi nggak serius gitu. Enggak. SD apa apa yang dibanggakan sama bocil SD atau SMP? Icang malah SD, Cuk. Coba jelaskan kenapa bisa dibilang cinta padahal SD, Cuk. SD itu kalau aku dulu tuh SD masih belum kenal namanya cinta-cintaan malah. Icang malah udah tahu malah cinta-cintaan. Gitu ya. Iya ya. Kalau aku sih cinta sendiri itu rasa. Bukan dari muka, bukan dari kecantikan atau Bangsat, itu SD, Cuk. Masa lu udah tahu namanya apa rasa, terus bukan dari muka tapi dari hati. Ya bangsat, Cuk. Itu SD banget. Kalau lu sekarang bilangnya sekarang it's okay. Tapi lu bilangnya
SD loh cuk, masih main kelereng. Cuk. Mungkin ya SD kelas 6 udah masuk pubertas. Oh. Gitu loh. Masalahnya kan kalau SD itu kebanyakan bisa dibilang itu cinta itu ya paling cuma ya suka teman terus, gitu, teman ya dibilang cantik ya, bisa dibilang ya cinta monyet juga bisa sih, tapi kan bukan berarti benar-benar cinta. Tapi kan Icong bilangnya bukan dari muka tapi dari rasa. Kalau boleh tahu inisial namanya siapa dan dia wanita seperti apa yang bikin kamu bisa dibilang cinta waktu SD? Oke. Dia namanya inisial C. Kenapa kok aku jatuh cinta sama dia? Satu, Cynthia. Bukan Cynthia. Sylvie. Satu, dia paling pintar satu kelas. Siap. Terus lu paling bodoh kan? Ya, masuk gitu. Jadi bisa diambil lah kepintarannya buat kita untuk ngajari atau gimana gitu. Tapi itu lu kenal dia, ya. dan dia kenal lu juga enggak? Ya pasti itu kan satu kelas. Enggak, biasanya kan walaupun satu kelas kan enggak terlalu kenal juga. Oh. Ya kan kelas 6 udah 6 tahun loh. Kita bersama di sekolahan. Jadi ya sama-sama kenal. Satu perumahan juga berarti? Enggak sih, kalau satu perumahan enggak. Oh, siapa tahu satu perumahan kan kita bisa cari Jo. Siapa dia? Nah, itu awal kisah cinta Icang berawal dari SD, ya kan? Dari SD. Kalau Aton itu dari SMP. Kalau Rizal atau Icang ini dari SD mana? Tapi kok kisahnya lebih sedih Icang nanti. Jadi kita bakal, ini bukan seru tapi sedih menyayat hati. Serius. Kita mau tanya ya. Untuk sekarang ini ya, maksudnya untuk beberapa tahun kebelakang ini kita nggak bahas waktu SD-nya. Kita bakal tanya gimana sih cara menggait wanita versi Icang. Kalau Atet kemarin kan lewat aplikasi Hago, Instagram dan segala macam. Nah kalau Icang sendiri itu gimana buat menggait wanita itu sendiri? Kalau aku sih kenalannya nggak lebih baik langsung daripada dari sosmed gitu. Mending langsung ketemu. Kebetulan itu yang kemarin itu teman kerja. Oh iya. Gitu. Enggak, berarti kan kalau bisa dibilang kalau Revlin itu pacarnya tuh bisa gonta-ganti Cuk. Jadi sebulan atau berapa bulan itu dia bisa gonta-ganti cewek, sedangkan pacarnya tuh nggak hanya satu, 2, 3. Fuckboy bener itu. Jadi benar-benar banyak ceweknya. Nah, kalau Icang itu dari SD sampai umur sekarang ini udah berapa kali pacaran? Ya, kalian penasaran kan? Jujur kalau dari SD sampai sekarang masih 2. Berarti SD itu sama yang terakhir? Iya. Kan? Gimana nggak sedih Cuk? Bukan sedih sih, jadi bilang Icang ini setia banget. Iya benar, setia banget. Nah, kalau boleh tahu, dulu kenalan dengan cewek yang terakhir itu gimana? Dia sih dulu teman kerja, karena aku di bagian lapangan, dia di kantor. Tak lihat-lihat kok masuk, maksudnya itu sama hati itu loh pas gitu loh. Masa ngomong hati Cuk. Iya kan ini percintaan. Ya, siap. Terus? Kalau tentang wajah kecantikan itu 2. Nomor 2 maksud saya. Penting cacat orangnya. Penting itu dari hati. Kalau saya itu gini, bukannya kamu cantik, aku cinta kamu, tapi karena aku cinta kamu, kamu cantik. Kok di-video ini bangsat. Hubungan itu aku udah tahu akhirnya seperti apa, nanti Rizal yang menceritakan. Jadi hubungan itu berapa lama sampai akhirnya bisa dibilang ini akhirnya bukan akhir yang bahagia, tapi akhir-akhir yang sedikit menyedihkan untuk kalangan cowok. Jadi Rizal itu pacaran dengan yang terakhir
kandas di tengah jalan. Jadi kita pengen tahu kenapa, nggak usah mendetail soal ceritanya, intinya saja kenapa kok bisa berpisah dengan yang sekarang. Ya mungkin ya bukan jodoh lah kali kalau gitu. Tapi kata lu tadi pas. Ya kan dari hatiku pas, tapi yang dari yang Maha Kuasa gimana? Kalau bukan terbaik buat aku? Tapi kan ya benar, maksudnya jodoh kan dari ya. Yang atas. Tapi kan semua itu kan kerja keras kita juga ya. Lah. Kalau kita nggak memperjuangin kan nggak bakal dapet juga lah jodohnya. Iya benar, tapi ya aku nggak mikir aku sendiri sih ke ceweknya juga. Dia ada rasa bosan atau gimana gitu. Ya udah kalau bosan ya udah kita berhenti aja sampai segini aja daripada sebelum ke jenjang yang berikutnya. Nanti ke jenjang berikutnya kalau bosan gimana? Gini, kalau bosan itu relatif karena kita manusia. Ya. Semua manusia itu pasti merasakan hal yang bosan. Ya. Tapi bagaimana caranya kita dengan pasangan itu mencari solusi agar rasa bosan itu tidak mengganggu hubungan kita. Ya bisa aja kita cari solusi kayak nyari hobi baru, pergi kemana, atau quality time dengan diri sendiri agar hubungan itu enggak renggang gitu loh. Bosan itu manusiawi lah. Kalau bilang pisah karena bosan kan nggak masuk akal tuh. Jadi aku putus itu dulu, curhat nih jadinya. Nggak masalah lah, obrolan pria tuh. Jadi aku putus dulu itu gara-gara, jujur ya, aku ini orangnya dulu bukan sekarang. Dulu aku jealous banget, paling jealous dari cemburuan. Iya, teman cewekku ini jalan nggak tahu itu saudara atau temannya, mesti aku kebanyakan itu siapa, dari mana, temanmu atau saudaramu gitu. Nah si cewek itu pikirannya kok jealous banget, nggak sesuai sama dia gitu. Oh, ibarat kata bukan jealous tapi ke arah posesifnya berarti. Iya benar. Terus? Ya gitu, dia nggak mau lagi sama saya, udah oke, nggak apa-apa. Mungkin itu pelajaran juga kan, kita dapat pelajaran juga untuk memperbaiki hubungan kedepannya lagi dengan orang lain. Iya. Jadi, betul. Nah sekarang yang menarik adalah Icang dengan mantannya ini kan udah nikah dan Icang itu dapat undangan, tepatnya Icang yang minta sih kalau nggak salah. Nanti biar Icang yang jelasin, aku mau jelasin intinya aja. Icang itu datang ke nikahan mantannya terakhir jauh-jauh keluar kota, nyamperin ke nikahannya, naik mobil sendiri, nggak ngajak anak-anak, datang sendiri cuk. Padahal dia nggak tahu rumahnya yang di luar kota itu di mana dan segala macam, pakai Google Map jauh-jauh ke sana buat nyamperin, buat ngucapin selamat menempuh hidup baru. Kan kurang ajar cuk, gokil banget, bener-bener bisa dibilang Icang itu kalau pria itu pria sejati cuk. Dia bela-belain jauh-jauh datang ke nikahan mantannya luar kota buat ngucapin selamat menempuh hidup baru. Kalau aku ya boro-boro datang, diundang aja nggak mau cuk. Ngapain? Ya jangan gitulah bro, ya kan namanya hari spesialnya, apa salahnya kita mengucapkan gitu. Nah kita itu pengen tahu kenapa lu sampai bisa ya memberanikan diri, ya punya pikiran buat datang ke sana cuk. Oh gitu. Oke, satu soalnya aku juga laki-laki. Jadi laki-laki itu jiwanya harus berani lah menurut aku sih. Kalau cowok-cowok yang lain nggak tahu, kalau diundang mantannya nikah ya gimana, mungkin hadir mungkin enggak ya nggak tahu. Kalau aku sih mending aku datang, gentleman lah. Enggak cuk, masalahnya tuh kalau lu masih satu kota ya it's okay cuk, lu datang. Lah ini masalahnya luar kota dan kotanya itu wow banget cuk. Bisa dibilang kalau dari tempat tinggalnya kita ke kota mantannya nikah itu 4 ya kalau kemarin saya 4 jam 4 jam ya. 4 jam bangsat, 4 jam itu enggak singkat cuk perjalanan luar kota banget sumpah.
Dan itu pun kita yang sebenarnya kita mau ikut. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba Rizal itu Icang itu berangkat dengan sendirinya, Cuk. Jadi kita nggak tahu kalau dia udah berangkat. Jadi kita itu yang emang kamu saya pilok semua. jadi yang kita ada di tongkrongan tuh nggak tahu, Cuk. Sampai kita tuh khawatir, Cuk. Tanyain, Cang ada di mana, udah sampai mana, sampai dia tuh nggak balas, gitu loh. Kita kan sebagai temen kan bisa dibilang kan kita satu tongkrongan tuh udah bisa dibilang kan satu saudara juga. Ya, benar. Itu rasa khawatir tuh ada, Cuk. Nah, kalau ada kenapa-napa itu ya kalau di satu kota oke, nggak masalah, kita nggak terlalu khawatir ya. Ini di luar kota, Cuk, yang dia nggak tahu tempatnya di mana, ya kan? Kita juga nggak tahu ada di mana. Ya, kalau masalah itu kan dia ngundang. Kalau saya sih kalau diundang ya harus dihormati gitu. Ya harus gimana caranya kita, kalau nggak ada kesibukan lain lah, kita datanglah meskipun itu jauh. Buat satu ya menghormati dia, keduanya buat silaturahmi. Tapi itu benar-benar kayak kalau menurutku ya sebagai cowok itu tindakan yang kalau menurutku pribadi itu nggak masuk akal gitu loh. Ngapain, Cuk? Itu udah mantan. Ya kalau kita pisahnya benar-benar bisa dibilang bisa baik ya kan. Oke lah, kita menghargai. Itu di luar kota, anjing. Jauh ya kan. Biaya juga kita ke sananya. Kalau ada apa-apa kan kita nggak bakalan tahu, apalagi sendiri datangnya ke sana. Aku nggak mikir apa sih yang lo pikirin kalau lo sampai kepikiran buat nyamperin Ya, ke hari-hari pernikahannya. Aku cuma ya gimana, datang aja karena diundang gitu aja. Masalahnya tuh gini, Icang datang ke nikahannya mantannya itu sendirian tuh, nggak bawa pasangan. Jadi biasanya kan kalau mantan tuh ke nikahannya mantannya pasangannya dulu, itu kita tuh datang dengan bawa cewek lain gitu. Oke gitu ya. Buat nyombongin gitu loh, Gitu. kalau kita udah nggak sendirian lagi. Lah masalahnya itu dia sendirian, Cuk. Ya soalnya nggak ada yang diajak kalau cewek. Ya cari bangsa. Kalau cari sih belum ada rasa lagi ke seseorang. Emang nggak mau nyari atau belum ada? Kalau nyari sih ya kita cari, tapi belum ada yang cocok di hati, gitu aja. Masalahnya Icang ini sukanya tante-tante bangsa. Wis, Ya lebih tua. buka kartu nih. Keibuan lah. Nah, bagi kalian janda-janda di luar sana bisa komen di bawah kalau minat sama Rizal atau Icang. Jadi dan lucunya tuh saat pulang dari nikahan mantannya itu dari luar kota, dia itu nebengin cewek-cewek temennya mantannya buat dianterin pulang. Kebetulan satu daerah juga dengan kita. Jadi itu bisa dijelasin nggak? Iya, nggak apa-apa. Ya itu kan dia kan nitip, kasihan juga kan dia cewek, dan tempat tinggalnya sih nggak jauh dari rumahku juga. Ya kan itu malam. Aku kan berpikiran ya kasihan kalau dia pergi sendiri, naik bus lah, naik kereta lah, dia kan cewek cuma gitu. Ya udah aku kasih tebengan aja, nggak apa-apa. Masalahnya itu cewek ya. Sendirian. Bukan, dua orang. Ya. Dua orang. Kenapa lo nggak gebet salah satunya? Oh, ini kalau nggak salah dia yang dua orang itu udah punya calon, udah tunangan semua. Yang satu udah keluarga, yang satunya udah tunangan. Ya kalau masih tunangan nggak masalah lah, Cuk. Belum jalur bulan kok masih bisa lah digebet. Ya kalau bisa dibilang itu Icang itu tipe orang yang setia, ya kan? Setiap tikungan ada. Selama dia kecil, dari awal kisah cintanya di SD sampai sekarang, dia cuma mencintai 2 wanita. Salah bro, yang 4 wanita. 4 wanita, 2-nya Ibu saya dan adik perempuan saya. nah, satu itu dari siapa? Cok, ceritanya itu kita kasih keluarga, bukan iya, kita siap. pasangan. Gitu.
Jadi itu cerita Icang, kisah cinta Icang pada masanya. Sekarang dia udah punya hidup baru lagi, memperbaiki hidup baru lagi tentang hubungannya untuk mencari yang lebih baik. Dia mencari yang sosok keibuan, menyusui lah. Bukan menyusui gitu ya, sifatnya aja keibuan. Siapa tahu Iya. mencari Ya, yang keibuan bukan yang janda. bisa menyusui gitu, Cok. Aduh, bahaya. Lalu nyarinya yang bisa menyusui. Keibuan, sifatnya keibuan. Ya, ibu kan biasanya menyusui, Cok. Nggak semua ibu menyusui. Dan Ada yang kan pakai itu sekarang, dot itu, susu sapi itu. jadi itu kisah dari Icang tentang kisah cintanya yang bisa kita ulik sedikit. Iya. Jadi bagi kalian cowok-cowok yang di luar sana, jangan malu kalau kalian cuma punya mantan 1, 2 atau berapapun. Kalau kalian memang benar-benar menanamkan rasa kepada dia, jangan masalah. Jangan kayak Atot yang punya cewek banyak tapi belum tentu dikasih kepastian kan. Katanya dia bilang ada satu yang dijaga, kita kan nggak tahu itu seperti apa, apalagi sifatnya dia yang masih seperti itu, sampai berapa lama dia bisa mempertahankan itu. Ya mungkin Icang yang bisa dijadikan contoh mantan yang sangat-sangat baik bagi kalangan cowok yang di luar sana yang masih berpikir kalau aku harus jadi fuckboy, aku harus Kalau jadi. sebenarnya sih kalau cari pacaran yang biasa gitu ya 1, 2, 3 bisa saya sekarang. Tapi yang aku pikirkan tuh jenjang ke berikutnya, maksudnya karma itu loh. Aku takut satu itu, karma itu pasti berlaku. Jadi kamu menyakiti atau menyakiti perempuan, mending kamu biasa aja. Maksudnya serius lah. Kalau itu jangan dibuat mainan. Apalagi ini rasa atau dari hati. Cok suci, Cok. Loh, emang gitu. Soalnya aku pernah ngalamin sendiri. Aku kan orangnya jealous. Ya sedikit cerita ya buat semua subscribernya Otap. Kan aku orangnya jealous. Jadi kan siapa itu dulu kan mantan itu? Siapa itu? Teman. Sampai aku marah. Dan kehidupan selanjutnya karma itu ada, bukan di aku, tapi di adikku. Adikku yang perempuan. Itu punya pacar, jealousnya itu melebihi aku. Dan aku jalan sama aku sendiri, kakaknya dicemburuin, Cuk. Siapa yang nggak mau marah gitu? Untungnya dari itu aku ajak ketemuan, ya udah. Maunya gimana? Kita selesaikan secara laki atau gimana? Mau dipukul aja. Jadi itu karma itu pasti Kalau berantem berlaku. sama itu nggak berani aku, Cok. Dari badan aja udah kelihatan bangsat. Badannya aja, hatinya Hello Kitty. Lembut. Badannya aja yang besar, titiknya kecil, Cok. Lo bangsat kamu. Itu kisah dari Icang, temanku sendiri. Kita mau tanya, Ya. ada nggak kesan-pesan atau tips dan trik buat menggait wanita atau buat cowok-cowok di luar sana yang masih menjomblo dan berkata kisah cintanya nggak semulus seperti cowok-cowok lain yang bisa bilang ya sama lah, ditinggal nikah. Iya. Ditinggal nikah itu sakit, Cok, sumpah bangsat. Meskipun aku belum ngerasain sih, maksudnya sakit, Cok. Aku lihat itu kayak pacar yang lu dulu sayang, Ya. yang lu dulu bilang cinta-cinta, terus dinikahin orang, terus diken orang itu gimana, Cok, rasanya? Ya, udah gini aja, kita cuma pikir satu aja lagi ya. Ya, dia bukan terbaik lah buat kita. Yang Maha Kuasa itu tahu yang terbaik buat kita, yang terbaik buat dia. Jadi ikhlaskan aja. Kalau udah ikhlas, gimana lagi pun hati udah plong. Jadi nggak ada hambatan-hambatan yang buat ganjal gitu. Cuma itu aja. Kalau kalian tahu, Icang itu kalau malam itu berburu wanita. Berburu wanita. Facebook. Siap. Nyarinya tuh janda-janda berkualitas. Bangsat. Ini termasuk pesan aja sih ke semua ya, nggak itu cowok atau cewek. Kalau udah punya rasa, mending dijaga baik-baik. Karena hati yang dipakai itu. Soalnya bukan rasa. apa? Bukan rasa. Ya rasanya kan dari hati. Oh iya, Icang itu perjaga tulen, Cok.
masih belum tahu rasa-rasa. Jadi nggak usah terlalu banyak lah, 1, 2, 3 gebetan, jangan nanti yaitu karma itu berlaku maaf. Ya udah, cuma itu aja dari aku. Ya itu obrolan kita kali ini bersama Icang, kisah cintanya, lika-liku perjalanannya sampai sekarang ini menjadikan dia pria idaman setiap janda yang di luar sana. Ya bukan janda, jancuk. Dia itu nggak suka itu kayak yang di bawahnya dia, yang sepantaran itu nggak suka. Dia jadi sukanya itu yang di atasnya dia lebih matang cara duniawi dan pikiran itu. Benar-benar. Jadi dia suka yang ukurannya besar-besar. Apanya yang besar? Berat badan. Jadi itu video kali ini ya yang bisa kita obrolin. Tunggu aja video berikutnya obrolan pria. Kita bakal ngobrolin obrolan pria dengan teman-temanku yang lainnya. Yang lika-liku pastinya. Yang lika-liku percintaannya itu banyak kisah yang bisa diceritakan gitu. Yang kemarin fuckboy, yang sekarang penjaga tulen, ya kan? Video berikutnya kita bakal menceritakan yang lebih menarik lagi tentunya. Makanya jangan lupa tinggalkan jejak, yaitu like, komen, dan subscribe. Saya Okta, saya Rizal, ada Arti dan Bagas. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.